Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran kimia hari ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi redoks. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah bisa menentukan biologs masing-masing unsur dalam suatu senyawa kan ya? Nah, untuk mengingat kembali, coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu latihan soal berikut. Videonya boleh di-pause dulu untuk dikerjakan latihannya. Oke, kita bahas ya. Untuk yang nomor 1, KCrO4. Nah, kita kan sudah tahu ya kalau misalkan mau menentukan biologs masing-masing unsur dalam senyawa, kita tuh harus tahu dulu prioritas. Ini, FLOHO atau F, logam 1A, 2A, 3A, H, dan O. Nah, untuk nilainya masing-masing bisa teman-teman baca. Untuk nomor 1, KCr4 yang tidak ada dalam prioritas itu unsur yang mana? Cr kan ya? Cr. Nah, sebelum menentukan nilai masing-masingnya, kita harus tentuin dulu jumlah total bilogsnya berapa. Ini kan senyawa netral ya, berarti jumlah totalnya itu 0. Nah, kita tentuin ya masing-masingnya bilogsnya berapa. Nah, K sama O itu lebih prioritas mana? Lebih prioritas K karena dia logam 1A. Nah, di sini K-nya ada 1, sedangkan nilai dari bilogs logam 1A atau K itu plus 1. Berarti plus 1, lalu kita tentukan bilogs dari O. Oh, di sini jumlahnya ada berapa? Ada 4 dikali dengan bilogsnya. Bilogs O itu kan min 2, berarti min 2 dikalikan 4, berarti min 8. Plus 1, titik-titik min 8 sama dengan 0, berarti kira-kira bilogs CR-nya berapa? Bilogs CR-nya berarti plus 7. Plus 7. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2, PBO. Di senyawa PBO yang ada di prioritas itu kan O ya, berarti kita bisa menentukan bilogs dari PB. O itu tadi bilogsnya berapa? Min 2. Min 2. Oh iya, untuk jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya itu 0 karena dia senyawa netral. Titik-titik dikurangi 2 sama dengan 0, berarti bilogs PB-nya adalah plus 2. Plus 2. Nah, lanjut ke yang nomor 3 ya, PbSO4. Oke, ini kan ada SO4 ya, atau ada ion kompleks. Kalau ada senyawa yang terdiri dari ion kompleks, kayak SO4, NO3, CN-, dan lain-lain, kita bisa menentukan bilogs unsurnya itu menggunakan ionisasi atau diuraikan menjadi bentuk ion-ionnya. PbSO4 itu diionisasi menjadi apa? PbSO4. Nah, kita tahu kan kalau SO4 itu muatannya 2 min. Berarti PB-nya muatannya 2 plus. Oke, untuk menentukan bilogs PB-nya berarti kita tahu kalau ion monoatomik itu bilogsnya akan sama dengan muatannya. Berarti bilogs PB di senyawa PbSO4 itu adalah plus 2. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 4. MnO4 2 min. Nah, yang tidak ada di prioritas itu adalah Mn. Berarti kita bisa menentukan bilogs Mn. Tadi itu bilogs dari O itu berapa? Min 2 ya. Min 2 dikali dengan jumlahnya. Berarti min 8 sama dengan bilogs jumlah totalnya berapa? Ingat, di sini tuh ada muatan. 2 min, berarti jumlah total bilogsnya adalah min 2. Kita tentukan ya nilai bilogs dari Mn-nya berarti titik-titik dikurangi 8 sama dengan min 2. Berarti berapa?
plus 6. Berarti bilox Mn-nya adalah plus 6. Oke, bisa dipahami? Untuk supaya lebih lancar lagi menentukan bilox, teman-teman bisa latihan sendiri ya di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan reaksi redoks. Persamaan reaksi redoks atau kita tahu dengan reaksi kimia yang mengalami proses atau peristiwa reduksi oksidasi. Nah, untuk reaksi kimia sendiri persamaannya kan gini. Misalkan ada suatu zat A tambah B menjadi C tambah D. Nah, ini merupakan persamaan reaksi kimia. Nah, bagaimana sih ciri-ciri persamaan reaksi kimia yang mengalami proses reduksi oksidasi? Nah, ciri-ciri dari reaksi redoks itu yang pertama, terdapat unsur bebas. Unsur bebas itu yang bagaimana? Jadi, unsur bebas itu adalah misal yang sendiri. Misalkan ya, Cu, terus Cl2, ada juga O2, H2. Nah, ini unsur-unsur bebas dan masih banyak lagi ya. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu terjadi perubahan bilangan oksidasi. Mau itu turun ataupun naik. Nah, untuk perubahan bilox, misalkan kalau dia naik biloxnya, dia itu berarti mengalami oksidasi. Terus kalau misalkan turun biloxnya, dia tuh mengalami reduksi. Coba teman-teman baca lagi di perkembangan redoks. Nah, itu ada yang kalau misalkan biloxnya naik namanya oksidasi, kalau misalkan turun dia reduksi. Contoh ya, langsung kita ke contoh soal. Nah, di sini ada reaksi Cu2 plus tambah S2 min menjadi Cu tambah S. Pertama kali, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu adalah menentukan bilox dari unsur-unsur yang ada dalam senyawa yang terlibat dalam reaksinya. Nah, ini Cu2 plus kira-kira biloxnya berapa ya? Nah, biloxnya itu kan ini ion monoatomik ya, Cu2+. Berarti biloxnya itu akan sama dengan muatannya. Cu2+, berarti bilox Cu-nya adalah plus 2. S2-. Nah, ini juga sama, ion monoatomik. Berarti biloxnya sama dengan muatannya. Ini S2-, berarti biloxnya sama dengan min 2. Menjadi Cu plus S. Nah, ini Cu kira-kira biloxnya berapa ya? Nah, Cu ini tuh disebutnya apa tadi? Unsur bebas. Kalau misalkan unsur bebas, dia tuh biloxnya pasti 0. Ini juga sama, S. Ini kan unsur bebas ya sendirian. Tidak dalam senyawanya, ini kan sendiri S saja, berarti biloxnya sama dengan 0. Nah, kita tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan mana yang reduksi, mana oksidasi, harus dalam dalam unsur yang sama. Misalkan Cu sama Cu, S sama S. Berarti Cu di sini dari plus 2 ke 0. Dia turun atau naik? Turun ya. Kalau misalkan turun, tadi itu apa? Kalau turun, reduksi atau oksidasi? Turun. Kalau biloxnya turun, reduksi. Berarti kita beri nama di sini reduksi. Nah, sekarang yang S. Yang S, S2 min ke 0. Dari min 2 ke 0 biloxnya naik atau turun? Naik ya. Nah, kalau misalkan biloxnya naik, dia kira-kira oksidasi atau reduksi. Nah, kalau naik berarti dia oksidasi. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah terus tadi kan ciri yang ketiga dalam reaksi redoks itu ada reduktor dan oksidator.
Pertama, reduktor. Reduktor itu apa sih? Jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi, kira-kira di reaksi yang ini, Cu2+ tambah S2- mana yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi kan berarti yang biloxnya naik ya, berarti yang mengalami oksidasi itu adalah S2-. Nah, sekarang selain reduktor, ada juga oksidator. Oksidator itu kebalikan dari reduktor, berarti kalau reduktor mengalami oksidasi, kalau oksidator itu mengalami reduksi. Nah, yang mengalami reduksi atau biloxnya turun, siapa di sini? Yaitu Cu2+. Nah, selain ada reduktor sama oksidator, nah biasanya tuh ada hasil reduksi sama hasil oksidasinya. Kalau di reaksi yang nomor 1, hasil reduksinya siapa? Hasil reduksinya itu adalah Cu. Kalau hasil oksidasinya siapa? Hasil oksidasinya itu adalah S. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, biar lebih paham kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, yang nomor 2, 2Al tambah 3Pb 2Al tambah 3Pb NO3 2 kali menjadi 2Al NO3 3 kali tambah 3Pb. Bisa dilihat ya, tadi ciri-ciri reaksi redoks itu yang ada unsur bebasnya. Ini kan ada unsur bebas ya, Al, terus ada Pb. Itu merupakan ciri dari reaksi redoks. Tadi kata Ibu, langkah pertama untuk menentukan mana yang mengalami reduksi dan oksidasi itu kita harus tentuin dulu nih biloks masing-masing unsurnya dalam senyawa yang terlibat reaksi redoks. Kita lihat ya, 2Al. Ini bisa diabaikan ya, yang angka di depan ini 2Al, 3Pb, 2Al NO3 3 kali tambah 3Pb, bisa diabaikan angka yang di depannya. Kita fokus saja ke unsur-unsurnya. Kira-kira Al di sini biloksnya berapa? Al ini kan unsur bebas, berarti biloksnya itu adalah 0. Nah, kita tentukan PbNO3 2 kali. Kira-kira biloks PbNO3 2 kalinya berapa? Masing-masing unsurnya. Nah, ini kan ada ion ini ya poliatomik NO3. Berarti kita bisa menentukan biloks unsurnya itu melalui ionisasi. Kalau PbNO3 2 kali itu diionisasi jadi apa? PbNO3 2 kali. Berarti diionisasi menjadi ininya ke atas, 2-nya berarti Pb2+. Ini kan nggak ada ya, berarti satunya ke atas, berarti tambah NO3-. Berarti biloks Pb dalam PbNO3 2 kali adalah plus 2. Karena kan di sini muatannya 2+. Lanjut ya, menjadi 2Al NO3 3 kali. Nah, Al NO3 3 kali sama untuk menentukan biloks Al-nya. Diionisasi dulu. Al NO3 3 kali berarti tinggal kali silang 3-nya ke atas. Berarti Al3+ tambah, ini kan nggak ada 1 ya berarti. Ini tambah NO3-. Ini NO-nya 3 berarti di kanan 3. Ini sama ya, jadi berarti ini 2. Berarti biloks Al dalam Al NO3 3 kalinya adalah plus 3. Karena ini muatannya 3+. Pb-nya berapa di sini? Ini kan unsur bebas ya, berarti ini Pb-nya 0. Oke, kita tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kita lihat Al dulu ya. Al di sini sama Al yang di sebelah kanan. Al dari
0 ke plus 3. Dari 0 ke plus 3. Kira-kira naik atau turun? 0 ke plus 3 berarti naik. Nah, kalau naik itu apa? Naik itu oksidasi. Berarti di sini kita bisa tulis oksidasi. Atau ibu singkat oks ya. Nah, terus yang kedua PB. PB itu dari biloxnya plus 2 ke di sini berapa? 0. Dari plus 2 ke 0. Kira-kira naik atau turun? Turun ya, berarti kalau turun oksidasi atau reduksi? Reduksi ya kalau turun. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, setelah itu, setelah kita menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, kita bisa menentukan tadi apa? Reduktor. Yang pertama reduktor. Reduktor. Kira-kira di reaksi yang nomor 2, reduktornya itu siapa? Tadi reduktor itu zat atau senyawa yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi siapa? Al kan ya? Berarti reduktornya adalah Al. Terus selain reduktor kita bisa menentukan oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi di sini? Ini kan ya. PbNO3 2 kali. Jadi kalau misalkan ditanya oksidator itu semuanya ya. Satu zat atau senyawanya. Jangan hanya unsurnya saja. Ini di sini kan Pb ya mengalami biloxnya. Tapi harus ditulis semuanya, satu senyawanya. Kalau misalkan di sini ada PbNO3 2 kali, berarti ditulisnya PbNO3 2 kali. Oke, kita lanjut ya. Reduktor sudah, oksidator sudah, berarti sekarang kita bisa menentukan hasil reduksi. Hasil dari proses reduksi atau yang tadi yang mengalami reduksi itu siapa? PbNO3 2 kali kan ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini kan. Hasilnya itu adalah Pb. Nah, sekarang kita bisa menentukan hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasi, hasil dari oksidasi yang mengalami oksidasi itu Al, hasilnya itu adalah AlNO3 3 kali. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang nomor 3, reaksinya itu Cl2 tambah H2O menjadi HClO tambah HCl. Sama seperti nomor 1 dan 2, untuk mengetahui mana yang mengalami oksidasi dan reduksi itu, kita harus tahu dulu nih bilox masing-masing unsur atau senyawanya itu berapa. Cl2, kira-kira biloxnya berapa? Cl2 ini kan apa namanya? Unsur bebas, berarti dia biloxnya adalah 0. Di sini H2O. H2O. Yang ada di prioritas itu siapa dulu? H atau O? H dulu ya, berarti kita tentukan ini berarti H. H itu kan plus 1. Plus 1 berarti ini kali 2 jadi plus 2 sama dengan 0. Berarti ini min 2. Lanjut, HClO. HClO yang ada di prioritas itu kira-kira apa? H sama O, berarti yang tidak ada adalah Cl. Kita tentukan dulu jumlahnya berapa. Jumlahnya berarti 0 karena dia senyawa netral. H itu biloxnya tadi plus 1 kali 1 berarti plus 1. O itu berapa? Min 2. Plus 1 titik-titik min 2 sama dengan 0. Berarti Cl-nya adalah berapa Cl-nya? Cl-nya plus 1. Berarti bilox Cl dalam HClO adalah plus 1. Paham ya? Lanjut ke yang ini, HCl. HCl berarti yang tidak ada dalam prioritas itu adalah Cl. Jumlahnya berapa? 0. HCl berarti H-nya dulu, H-nya plus 1, Cl-nya itu berarti plus 1
plus 1 titik-titik sama dengan 0, berarti CL-nya adalah min 1. Dah, kita sudah menentukan bilox dari yang ini ya, yang ada terlibat dalam reaksinya. Nah, di sini kita lihat ini kan Cl2 biloxnya 0. Terus, nah biasanya kalau misalkan ada H2O itu, biasanya ya, H sama O-nya tuh biloxnya tidak berubah. H itu kan plus 1. Nah, di setelahnya juga pasti dia tuh plus 1. Ini kan H ini plus 1, ini plus 1. Gak berubah kan? Ini juga sama, plus 1. Berarti dia bukan zat yang mengalami oksidasi maupun reduksi. O juga sama kan? Ini min 2. Sama di sini juga min 2, berarti dia bukan yang mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi bisa kalian abaikan H sama O. Kita fokus saja ke Cl-nya. Oke, yang pertama ya, Cl2, 0 ke plus 1. Berarti 0 ke plus 1 tuh naik atau turun? 0 ke plus 1, naik atau turun? 0 ke plus 1 berarti dia naik ya. Kalau misalkan naik tuh oksidasi atau reduksi. Kalau naik berarti dia oksidasi. Nah, sekarang lihat lagi. Ini Cl-nya kan di sini nggak ada Cl lagi kan? Berarti ini masih tetap ini. 0 ke min 1. Turun atau naik? 0 ke min 1. 0 ke min 1 berarti dia turun ya. Kalau turun tuh namanya apa? Reduksi. Ini oksidasi. Oke. Nah, kita tentukan sama kayak nomor 1 dan 2 juga. Pertama, tentukan reduktornya. Reduktor. Kira-kira di sini reduktornya siapa? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi di sini siapa? Ini kan ya, berarti reduktornya itu adalah Cl2. Terus, kalau setelah reduktor apa? Oksidator. Oksidatornya kira-kira di sini siapa? Oksidatornya itu di sini, oksidator itu kan yang mengalami reduksi, berarti sama di sini juga Cl2. Paham ya? Kita lanjut. Hasil reduksi. Hasil reduksinya kira-kira siapa? Hasil reduksi berarti HCl, terus yang terakhir hasil oksidasi. Hasil oksidasinya di sini siapa? Hasil oksidasinya adalah HClO. Hasil oksidasi HClO kan ya. Oke. Nah, di sini ada yang beda nggak dari yang reaksi nomor 1 sama 2? Ada kan ya? Nih, lihat. Kalau misalkan di reaksi nomor 1 yang sama nomor 2 tadi, reduktor dan oksidatornya itu zat yang berbeda. Beda kan ya? Nah, sedangkan di contoh soal nomor 3, reduktor dan oksidatornya itu zat yang sama. Ini kan ya, ini Cl2, ini juga Cl2. Nah, kalau misalkan reduktor dan oksidatornya itu adalah zat yang sama, itu namanya adalah reaksi autoredox ya, atau namanya itu reaksi disproporsionasi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan reduktor dan oksidatornya sama, itu tuh masuk ke dalam reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Kalau misalkan teman-teman nanti ketemu soal yang kayak gini, jangan bingung lagi, berarti itu tuh termasuk ke dalam reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Oke, soal yang terakhir ya. Yang terakhir,
H2S tambah SO2 menjadi S tambah H2O. Kita pertama tentukan dulu biloks masing-masing unsur dalam senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut. H2S. H2S berarti yang tidak ada dalam prioritas itu siapa? S ya. Berarti kita nanti tentukan biloks S-nya. Nah, jumlah totalnya berapa? 0 kan ya? Jumlah totalnya itu 0 di H2S. Berarti kita tentuin dulu ini sama dengan 0. Biloks H itu berapa? Plus 1 dikali 2 berarti plus 2. Plus 2 titik-titik sama dengan 0 berarti S-nya min 2. Ini biloks S-nya min 2. Nah, sekarang SO2 tentukan biloksnya. SO2 yang tidak ada di prioritas itu kan S ya. Nah, yang ada itu O. Berarti kita tentukan dulu biloksnya. SO2 berarti jumlah totalnya berapa? 0 kan ya? Karena dia senyawa netral. Biloks O itu min 2 dikali jumlah O-nya 2. Berarti min 4. Min 4 titik-titik dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti S-nya adalah plus 4. Berarti ini plus 4 menjadi S tambah H2O. S di sini dia berapa kira-kira biloksnya? Nah, ini biloksnya adalah 0 karena dia unsur bebas. Nah, ini H2O ini kan tadi kata Ibu kalau misalkan ada reaksi yang ada H2O bisa kita abaikan karena biasanya biloksnya itu tidak berubah. Atau kita coba kerjain ya. H-nya di sini berapa? H-nya 2. Biloks 1 berapa? Plus 1. Plus 1 kali 2 berarti plus 2. O-nya berarti min 2. Nggak berubah kan? Sama aja. Coba di sini. H-nya kan di sini plus 2 dibagi 2 plus 1 kan. Di sini juga sama plus 1 kan. Dia berarti bukan yang mengalami reduksi atau oksidasi. Kita lihat O. O di sini kan min 2. Berarti di sini juga min 2. Nggak berubah kan? Berarti dia bukan yang mengalami reduksi atau oksidasi. Kita fokus ke yang selain H sama O. Berarti di sini ada S. Oke, S yang pertama. S di sini yang di H2S itu min 2. Di sini jadi 0. Min 2 ke 0. Naik atau turun? Min 2 ke 0 berarti naik. Nah, kalau naik tuh oksidasi atau reduksi? Kalau naik berarti dia oksidasi. Sekarang di SO2, S-nya pada SO2. Plus 4 ke 0. Naik atau turun? Plus 4 ke 0. Turun ya. Kalau turun berarti dia mengalami apa? Reduksi. Udah bisa? Nah, sekarang setelah kita tahu mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, kita tentukan. Yang pertama, apa? Reduktor. Reduktornya di sini siapa? Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini siapa? H2S. Oke, sekarang setelah reduktor berarti oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini siapa? Yang mengalami reduksi adalah SO2. SO2. Nah, reduktor sudah, oksidator sudah. Sekarang kita menentukan hasil reduksi dan oksidasinya. Hasil reduksi. Hasil reduksi siapa? Hasil reduksi S. Nah, sekarang yang keempat, hasil oksidasi. Hasil oksidasinya siapa? Hasil oksidasinya S juga, ya kan? Nah, lihat di sini
hasil reduksi dan oksidasinya itu adalah zat yang sama. Ini kan ya, di sini S, hasil reduksinya S, hasil oksidasinya pun S. Nah, ini namanya kalau misalkan hasil reduksi dan oksidasinya sama, nama reaksinya itu adalah reaksi anti-autoredox. Anti-autoredox atau disebut juga reaksi konproporsionasi. Nah, kebalikan dari yang nomor 3 tadi. Kalau misalkan yang nomor 3, reduktor dan oksidatornya itu adalah zat yang sama. Disebut dengan reaksi autoredox. Kalau yang nomor 4, hasil reduksi dan hasil oksidasinya itu adalah zat yang sama. Disebutnya adalah reaksi anti-autoredox atau konproporsionasi. Oke. Sampai nomor 4 bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan bisa dipahami, coba teman-teman kerjakan latihan soal dari nomor 1 sampai 5. Nah, hari ini kita sampai sini dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.